Pantai Tanah Pasir, Karangbolong, tahun 2005. Pada tahun ajaran kedua, SMK Negeri 2 diwajibkan siswanya untuk praktek kerja lapangan atau yang lebih biasa disebut PKL ke tempat-tempat yang sudah ditentukan pihak sekolah. Ashari adalah siswa jurusan kelautan yang dikenal berotak encer di angkatannya. Popularitasnya sebagai anak yang pintar bergaul dan berpengalaman luas membuatnya cukup disegani teman seangkatannya. Para guru pun merasa bangga pada prestasi Ashari yang cukup gemilang. Pada suatu siang, Pak Kardi, guru bahasa Inggris SMK 2, menemui Ashari di dekat kantin sekolah. "Har, apa kamu udah nemu tempat PKL?" tanya Pak Kardi. "Sudah Pak," sahut Ashari. "Saya diajak sama Setiono buat PKL di pesisir Tanah Pasir." "Wah, bagus itu Har. Nanti kalau di sana temui Pak Dikin. Dapat salam dari saya ya." Ashari mengangguk. "Siap Pak. Pak Dikin itu saudara jauhnya Setiono. Beliau itu ketua paguyuban nelayan di Tanah Pasir." "Oh, bagus. Pak Kardi menepuk pundak siswanya itu. "Kalau begitu, saya permisi dulu ya Pak." Tunggu Har, tahan Pak Kardi. "Tolong catat baik-baik. Kamu jangan ngomong sembarangan ya di sana. Daerah pasir itu agak keramat." Ashari mengerenyit. "Keramat Pak?" Pak Kardi menimbang-nimbang jawabannya. "Di lautnya, bukan di desanya. Ya pokoknya hati-hatilah, jaga sikap kamu." Ashari mengangguk paham. "Baik Pak, saya nggak akan sembrono. Mari Pak, saya duluan." Ia pun melangkah dikawal rundungan firasat buruk. 1 minggu kemudian, di hari Senin yang cerah, Ashari bersama 3 temannya tiba di Tanah Pasir, sebuah pantai di pesisir selatan Jawa dengan tempat pelelangan ikan yang ramai. Mereka berempat tinggal di rumah Pak Sadikin. Beliau cukup disegani di sana dengan posisinya sebagai ketua paguyuban nelayan. Ada pengalaman dan keahlian yang bicara. Dari desas-desus yang beredar, Pak Sadikin adalah nelayan lokal yang paling menguasai situasi kehidupan di Laut Selatan. Kedua mata beliau disebut-sebut paling sering melihat hal-hal tak lazim di atas laut. Norma-norma yang ditetapkan olehnya pantang dilanggar nelayan setempat. Ashari akan tinggal selama 4 minggu di rumah Pak Sadikin. Pada minggu pertama, mereka diminta lebih dahulu mengakrabkan diri dengan lingkungan sekitar. Selama masa itu pula, mereka akan diajari cara-cara melaut oleh para nelayan. Ilmu-ilmu yang mereka pelajari di sekolah diuji di gelanggang itu. Pada minggu ketiga, Ashari dan kawan-kawan baru diperbolehkan untuk ikut serta melaut bersama para nelayan. Setelah dituntun secara teori di darat, pengalaman sesungguhnya baru akan benar-benar teruji di atas samudera. Minggu malam esok, hari melaut tiba. Para siswa PKL ini rencananya akan dipisah ke dalam 2 perahu yang berbeda. Sehari sebelum berangkat, tepatnya pada malam Sabtu, keempat siswa SMK itu diundang ke sebuah acara kenduri di salah satu rumah warga. Pada kesempatan itu, mereka diingatkan kembali tentang tata cara melaut, tidak semata tentang hal-hal teknis, tapi juga mengenai hal-hal lain terkait norma dan etika. Sayangnya, ketika acara kenduri berlangsung, Ashari berhalangan hadir. Dirinya sedang menerima telepon dari orang tuanya untuk urusan yang lebih penting. Akhirnya, pemberian perbekalan dan wejangan diwakilkan oleh ketiga temannya. Sepulang dari acara itu, barulah Ashari mendapat penjelasan yang sempat dijelaskan saat kenduri tadi. Namun sayangnya, pada bagian wanti-wanti kecil yang terdengar remeh justru terlewat disampaikan.
Padahal aspek kecil itulah yang pantang terlanggar. Malam itu bulan bersinar cerah menggantung di langit. Ashari ditempatkan di perahu Pak Sadikin bersama Setiono. Angin laut yang semilir memapar wajah Ashari. Percikan air yang turut terbawa terbang membuat kulitnya kedinginan. Guncangan tubuh kapal yang naik turun mengikuti irama ombak terasa mendayu. Kedua matanya menerawang kosong ke depan. Tubuhnya tersandar di salah satu tiang bambu di haluan. Langit berbintang yang memayunginya teramat pekat, berakhir di sebuah garis cakrawala berhiaskan kelupasan awan kelabu. Kapal itu tenang melaju ke arah selatan. Hampir 1 jam dilalui dengan tenang. Hanya ada suara deru ombak yang berpadu celotehan orang-orang yang tersamar. Mereka mulai terlihat sibuk mempersiapkan peralatan jala. Ashari refleks membantu. Lalu, ketika semua orang sibuk dengan pekerjaan masing-masing, pandangan Ashari tiba-tiba teralihkan pada sebuah sekelebatan bayangan yang mengambang di atas permukaan laut. Ia memicingkan kedua mata, menajamkan penglihatannya. Sisi kanan wajahnya terpapar pendar cahaya lampu minyak yang menggantung di haluan. Ia terdiam, menganalisa benda yang ditangkap kedua matanya. Ya, sebuah kursi kayu. Ada sebuah kursi tegak berdiri mengambang di atas air laut yang santun berombak. Sungguh aneh, jarak kursi itu dengan kapal yang ditungganginya terpaut 10 meteran. Ashari keheranan. Pikiran warasnya mulai terganggu oleh keganjilan itu. Sekonyong-konyong ia berseru, "Hei, lihat, itu ada kursi mengapung." Semua orang terkaget. Alih-alih mengikuti arah telunjuk Ashari, mereka justru memandanginya penuh penghakiman, termasuk Setiono. Pak Sadikin yang berdiri tak jauh darinya memandang Ashari lekat dan tajam. Ia menggeleng sambil buru-buru memberi isyarat untuk menutup mulut dengan jari telunjuknya. Melihat reaksi itu, Ashari langsung merasa bersalah. Ia pun bergegas meninggalkan yang lain. Langkahnya gontai, dituntun rasa penasaran keburitan. Memeriksa ulang objek ganjil yang sempat ia lihat tadi. Namun, hanya kegelapan permukaan air laut yang terlihat. Kengerian menjalar sekujur tubuhnya. 2 jam berlalu dengan naungan kecemasan. Seisi kapal terasa lengang. Tak seekor pun ikan yang tersangkut di jala yang mereka lempar ke laut. Berulang kali jala ditarik, yang ada hanyalah buih-buih air bergaram hampa. Perlahan, Ashari menyadari ada perubahan aura di tengah-tengah mereka. Sikap Pak Sadikin jadi pemarah. Ia mulai sering meninggikan nada bicaranya kepada awak kapalnya, termasuk Setiono, keponakannya sendiri. Tiupan angin malam mulai menderu. Gelombang laut mengombang-ambingkan badan kapal bercandik itu tak karuan. Ashari pun merasa mual. Adu mulut antara nelayan tak terelakkan. Kata-kata kasar dan umpatan menyembur dari mulut mereka. Di tengah-tengah situasi itu, Ashari makin merasa ngeri. Puncak pertikaian itu adalah momen di mana salah seorang awak perahu menempeleng kepala Setiono dengan seutas tambang. Amarah meledak di dada Pak Sadikin yang terpicu bergerak membalas kekejian itu. Diraihnya batang kayu berujung mata kait, lalu dihantamkannya pada lelaki yang menghajar keponakannya hingga patah jadi 2. Ashari memekik tertahan. Tubuhnya terjerembab di papan haluan. Di tengah kekacauan itu, mata Ashari mendadak teralih ke hamparan samudera, lalu ia membelalak. Kursi kayu yang mengambang di atas laut itu kembali terlihat. Fokusnya tertuju pada penampakan magis itu. Segala kericuhan di atas kapal tersamar oleh dengingan di kedua lubang telinganya. Perlahan terbawa oleh arus ombak. Laju kapal mendekat ke arah kursi. Semakin lama semakin dekat.
Pancaran lampu minyak yang tergantung di atas kapal Ashari memperjelas penampakan kursi itu. Lalu ia tersikap, matanya terbelalak dan mulutnya menganga. Ashari melihat seorang wanita duduk di atasnya, memperlihatkan sisi kiri tubuhnya yang kurus kering. Sekujur tubuh Ashari bagai tersiram air es. Ia tak kuasa bergerak, apalagi berteriak. Nalarnya pun tak karuan diacak-acak. Perlahan, dengan semakin terpangkasnya jarak yang ada, kursi itu berputar arah. Secara berangsur, sisi kanan tubuh wanita itu mulai terlihat. Dalam keremangan sinar cahaya yang ada, Ashari melihat kengerian yang luar biasa. Sekonyong-konyong, tubuhnya terguncang hebat. Ashari jatuh dan kejang-kejang sembari berteriak tak jelas. Kericuhan di atas perahu terhenti. Semua orang bergerak menuju ke tubuh Ashari yang bergerak bagai orang kesetanan. Sedetik kemudian, Ashari jatuh pingsan dan tenggelam ke hamparan alam yang serba hitam. Sebentar kemudian, Pak Sadikin memacu motor perahu itu berputar menuju ke pantai keberangkatan. Esok paginya, Ashari dipulangkan ke rumah aslinya di daerah Pandaran oleh Pak Sadikin, dibantu penduduk desa Tanah Pasir dalam kondisi masih pingsan. Ia dirawat di PKU Muhammadiyah di sebelah kantor kecamatan. Saat siuman, Ashari langsung jatuh sakit. Sekujur tubuhnya panas, tapi kakinya dingin sekali. Ketika diajak bicara, ia seperti kehilangan jiwanya. Tatapan kosong dan nanar. Selang sehari kemudian, ia kembali dibawa pulang ke rumah. Seorang tokoh masyarakat desa menyimpulkan kalau Ashari bukan kena sakit biasa, ia kerasukan. Malam-malam berikutnya, tanpa sebab yang jelas, Ashari mulai sering menangis dan kejang-kejang. Akhirnya, keluarga Ashari mendatangkan seorang pemuka agama yang pandai meruat. Sebuah upacara ritual digelar di rumah tinggalnya. Kesaktian pemuka agama itu terbukti. Secara bertahap, kesembuhan Ashari semakin nampak. Ia mulai bisa diajak berkomunikasi. Panas tubuhnya pun mulai turun dan ia mulai bisa makan dan berjalan dengan normal. Ketika kondisinya sudah semakin membaik, teman-teman sekolahnya datang menjenguk. Tanpa basa-basi, Setiono yang pada malam itu satu perahu dengannya menyampaikan permintaan maafnya kepada Ashari. "Har, aku minta maaf," kata Setiono pelan. "Aku lupa bilang ke kamu kalau kita nggak boleh menyebut hal-hal ganjil yang diperlihatkan kepada kita selama di laut. Soalnya bakal mendatangkan bencana." Ashari mengangguk. "Gak apa-apa, kamu gak salah kok." Setiono mendekat seraya bertanya, "Sebenarnya apa sih yang kamu lihat waktu di atas kapal?" Ashari diam. Ia ragu mengungkapkannya. Ada sisa kengerian yang masih senantiasa merongrong benteng penalarannya. "Ayolah Har, kasih tahu kita apa yang kamu lihat," paksa yang lain. Keriuhan segera tercipta. "Iya Har, jangan takut, kan kita sudah nggak PKL lagi. Lagi pula laut kan jauh dari sini Har," sambung Setiono. Kedua mata Ashari terpejam. Kedua tangannya mulai kebas penuh keringat. Akhirnya, setelah satu tarikan nafas, ia memberanikan diri bercerita. "Waktu aku di laut itu, aku melihat ada kursi mengambang. Pas pertama lihat, kursi itu masih kosong. Selang beberapa saat, setelah seisi kapal mulai pada berkelahi, aku melihat kursi itu lagi. Tiba-tiba di atas kursi itu sudah ada sosok wanita pakai baju putih dan bawaan jarik batik. Rambutnya panjang. Aku pikir mataku yang salah. Tapi semakin dekat, semakin jelas. Dan yang paling seram, ketika kursi itu berputar, tubuh wanita itu ternyata cuma separuh.
bagian kanan tubuhnya tidak ada. Akhirnya, waktu kursi itu menempel di badan perahu, dia melompat menubrukku. Semua menanggapi dalam diam. Setelah lama saling pandang, Setiono berujar, "Untung kamu sudah diruat, Har. Sekarang kamu udah gak kerasukan dia lagi." Ashari kembali menghela nafas. "Iya, dia memang sudah keluar dari tubuhku, tapi dia masih bisa aku lihat. Sekarang dia berdiri di belakang kalian." Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.